Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi video atau berbagi pengalaman belajar membuat bonsai kelapa pemula dari awal. Kali ini kita menggunakan bibit bonsai kelapa kuning atau kelapa gading orange yang sudah tumbuh tunas sedikit seperti ini atau sudah nongol tunasnya sedikit. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru tentunya yang bermanfaat untuk kita semua. Karena like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Like dan subscribe akan sangat membantu untuk kemajuan channel ini ke depannya agar semakin berkembang dan terus maju dan terus membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, langkah awal saya mencoba untuk membuang sabut kelapa yang di bagian bawah atau bagian belakangnya ini agar memudahkan saya saat mengupas sabut kelapa. Selanjutnya saya mengupas sabut kelapa menggunakan pisau seperti ini agar nanti tidak terkena tunas yang baru nongol ini. Bibit bonsai kelapa gading oren ini saya ambil dari pohonnya, sudah kering di atas pohon. Selanjutnya saya menyimpannya kurang lebih 10 hari, kemudian sudah nongol tunas seperti ini. Dan langsung saya untuk mengupas sabut kelapanya secara perlahan-lahan. Khusus untuk pecinta bonsai yang masih pemula seperti saya, mari kita sama-sama belajar membuat bonsai kelapa dari awal. Karena saya juga masih pemula, masih belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk mempelajari karakter dari tumbuhan bakalan bonsai kelapa ini. Jadi khusus untuk pemula yang berminat dengan bonsai kelapa, mari kita sama-sama mempelajarinya. Karena bagi pendapat saya, cara belajar membuat bonsai kelapa ini tidak begitu susah dan juga tidak begitu rumit. Hanya membutuhkan ketelatenan dan kesabaran saja. Saat kita mengupas sabut kelapa seperti ini, tentunya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menusuk bagian akar tunas bahan bonsai kelapa ini, jadinya nanti akan jadi membusuk akar bonsai kelapa ini. Di video sebelumnya belajar membuat bonsai kelapa, banyak pertanyaan di kolom komentar, yaitu cara menumbuhkan bahan bonsai kelapa dengan cepat. Saya hanya berbagi pengalaman saya. Ini saya mengambil dari pohonnya tapi sudah kering di atas pohon. Selanjutnya saya ambil dan saya simpan di tempat atau di tanah yang lembab dan tidak terkena sinar matahari. Kurang lebih 10 hari sudah tumbuh tunas seperti ini. Tapi yang bagian bawah dikasih lubang sedikit agar air dari tanah itu bisa menyerap ke dalam sabut kelapa. Jadinya di dalam sabut kelapa akan menjadi lembab dan akan mempercepat pertumbuhan tunas bibit bonsai kelapa ini. Bibit bonsai kelapa kali ini yaitu bibit bonsai kelapa gading oren, tapi ini batoknya agak besar, padahal ini satu pohon dengan bibit bonsai yang sebelum-sebelumnya saya buat video ini satu pohon, tapi yang ini batoknya lebih besar karena mungkin faktor kesuburan tumbuhan pohon kelapa ini tidak menentu. Jadi saat berbuah yang ini, buah kelapa jadi besar seperti ini. Pesan saya untuk pecinta bonsai yang masih pemula seperti saya, usahakan saat mengupas sabut kelapa yang di bagian tunas ini, harap berhati-hati karena sangat rentan sekali akan patah tunas yang baru tumbuh ini, yang bisa menyebabkan patah pada tunas. Jadi kita harus berhati-hati. Kali ini saya mau membuat bonsai kelapa dari awal dengan menggunakan media air, karena menurut pengalaman saya dengan menggunakan media air akan lebih cepat untuk pertumbuhan akar dan tunas bibit bonsai kelapa ini.
Bagi pendapat saya, cara buat bonsai kelapa di media air ini sebaiknya untuk pemula kita membuatnya saat tunas masih tumbuh pendek seperti ini atau baru tumbuh tunas seperti ini. Kalau tunasnya sudah panjang atau bibit bonsai kelapa daunnya sudah tinggi, tentunya kita akan mengalami kesulitan saat mengupas sabut kelapa ini karena akarnya sudah banyak. Kalau masih seperti ini, kita akan mudah saat mengupas sabut kelapa karena akarnya masih belum panjang. Oke, setelah sudah selesai mengupas sabut kelapa, selanjutnya saya mencoba untuk mengikis atau mengerok sisa sabut kelapa yang masih menempel di batok atau masih menempel pada tempurung kelapa ini. Kita kikis sabut kelapa yang masih menempel di batok ini dengan secara perlahan-lahan, terutama yang di bagian dekat dengan akar muda ini. Jangan sampai mengenai akar yang masih muda ini karena nanti bisa mengakibatkan memar jadi busuk pada bibit bonsai kelapa ini. Setelah sudah selesai mengikis sabut kelapa yang masih menempel di batok, selanjutnya saya mencoba untuk menggosok atau mengamplas tempurung kelapa ini secara berhati-hati. Kita gosok atau kita esek-esek sampai halus licin mengkilap kinclong. Karena rencananya saya mau membuat bibit bonsai kelapa ini mau dijadikan model bonsai kelapa akar menjepit batok. Jadi saya mencoba untuk mengamplasnya sampai halus seperti ini, sampai kinclong. Selanjutnya saya menyediakan botol bekas air minuman mineral seperti ini. Anda juga bisa menggunakan toples, juga bisa, apa saja yang mudah didapat di tempat Anda. Bisa menggunakan apapun yang paling mudah didapat di rumah Anda. Selanjutnya saya coba dulu untuk menaruhnya seperti ini. Selanjutnya saya mencoba untuk mengisi air pada bekas botol mineral ini, dan saya juga menyediakan kain bekas ini, kain bekas luar atau celana saya yang sudah tidak terpakai. Kemudian selanjutnya saya memasukkan bibit bonsai kelapa ini ke dalam kain ini karena bagian akar ini belum sampai menyentuh ke air. Jadi kita harus membantu untuk membasahi di bagian akar ini. Sementara waktu saya mencoba untuk membalutnya dengan kain bekas celana ini. Untuk selanjutnya saya mencoba untuk mengikat kain bekas ini menggunakan tali rapia seperti ini agar tidak mudah melorot. Kita tidak perlu mengikat kain bekas ini terlalu kencang atau terlalu kuat. Yang penting kain ini jangan melorot saja atau jangan lepas. Diikat seperti ini saja. Jangan sampai terlalu ketat, nanti jadi seksi. Selanjutnya saya mencoba untuk mengganjel atau melapisi bagian batok kelapa ini menggunakan sabut kelapa bekas ini agar nanti pertumbuhan akar tidak terhambat atau tidak terjepit, supaya akar bibit bonsai kelapa ini bisa dengan mudah menembus ke air ke bawah. Jadi saya mencoba untuk mengganjelnya seperti ini sekelilingnya. Jadi kemudian akar bibit bonsai kelapa ini bisa dengan mudah masuk ke dalam air. Untuk selanjutnya saya akan menyimpan bibit bonsai kelapa ini di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.